Oke, saya jawab ya. Iya, itu laporan. Waktu itu yang melaporkan itu adalah Bang Fahmi, ya, terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itulah yang mereka hadirkan sebagai bukti surat nomor 19, ya. Nah, kalau kita mau bicara terkait dengan proses pidana yang sedang sidik itu perkara illegal access, sedang berproses naik sidik, gitu. Jadi Guys, ini para pengacaranya Kak Nikita Mirzani. Jadi guys, ternyata Kak Nikita itu masih bisa dibebaskan karena asas praduga tak bersalah dong. Tetapi yang dibuktikan dari sebelah sono, mereka membawa 14 bukti, ya kan, masih prematur. Jadi menurut kalian gimana guys? Aminiki masih bisa bebas, bener kan? Tapi ya udahlah ya, kita tunggu aja karena ini lagi bergulir kasasinya dan sedang ada di Mahkamah Agung. Jadi kita doakan aja Kak Niki tetap bisa bebas. Yuk kita doa, tulis di kolom komentar, dan kalian bisa tulis doa-doa kalian buat Kak Nikita Mirzani. Sampai ketemu lagi di berita berikutnya. Dah. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media semuanya sudah berminggu, ya. Walaupun dengan cuaca yang dari itu, tapi teman-teman sabar menunggu. Hari ini nanti para terlibat. Nah, hari ini yang mereka hadirkan itu adalah bukti banyak 14 bukti. Jadi total ini sekitar 19 bukti. Nah, hari ini 14 bukti surat itu ya itu mendominasi kopi dari fotokopi, ya. Hanya satu yang asli, yaitu bukti 19, yaitu laporan pidana. Pesan kita ya, sama seperti minggu kemarin kami sudah sampaikan bahwa mereka ini hanya saat 62, 363 Mandalika Selatan dan Tusan, ya, nomor 55 sama nomor 255 dan 256. Jadi putusan itulah yang mereka hadirkan sebagai bukti untuk pembuktian surat hari ini. Nah, apa tanggapan kami? Tanggapan kami begini, kan kemarin kami sudah sampaikan bahwa kalau itu yang menghadirkan, ya, kami sudah sampaikan prematur. Kenapa prematur? Karena satu, ya, belum ada, ya, putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, ya, ini sedang berjalan dalam proses kasasi, gitu. Jadi kalau dihadirkan putusan 362, 363, 256, 255, ya saya kira tidak ada relevansinya dalam pembuktian mereka sebagai perbuatan ofensif. Makanya saya sampaikan, ya, kami sampaikan ini prematur, ya, masih terlalu dini. Karena apa? Tadi satu, belum ada putusan inkrah. Dua, sedang berjalan proses kasasi di Mahkamah Agung. Yang ketiga, ada namanya ajas hukum praduga tak bersalah. Ya, selama belum ada putusan yang inkrah dan berkekuatan hukum tetap, ya, ajas ini berlaku, ajas praduga tak bersalah. Jadi saya kira jika dihubungkan dengan bukti keseluruhan sebagai mereka para terlibat ofensif, ya saya kira tidak ada relevansinya. Tapi apapun itu kan kami sebagai kuasa hukum para tergugat ini kan hanya bisa menyampaikan argumentasi hukum kami sesuai dengan fakta yang ada. Nanti yang memeriksa, mengadili, dan perkara. Itu. Silakan ada pertanyaan? Bang, hari ini kan berarti hari terakhir itu. Oke.
Oke, ya. Nah, ini kan nanti sebelum tambahkan Bang Dali ya, perlu kami sampaikan bahwa persidangan berikutnya adalah dilaksanakan pada 31 Maret 2026 ya, pukul 13.00 dengan agenda adalah menghadirkan saksi ya dari para penggugat maupun ahli. Itu agendanya. Dan kami sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Nah, kurang lebih sementara yang kami menghadirkan para saksi ini adalah sekitar antara 3 dan 4 orang, ya. Begitu. Siapa aja, Bang? Ya nanti kita update lah nama-namanya siapa saja. Jadi ini kan masih terlalu ini nanti saja, ya. Tapi ini melihat bukti baru. Enggak, itu kan bukti putusan. Kan kalau putusan 362 itu tebal, 363 tebal. Itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang belum berkekuatan bukti tetap. Terus kemudian ada putusan 256 sama 255, yaitu putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ya wajarlah tebal, tapi pada esensinya kan itu hanya sekitar 19 bukti yang mereka hadirkan sebagai para tergugat rekonvensi. Gitu. Nah, saya kira tadi saya sudah sampaikan ya, menurut pendapat kami tidak ada relevansinya. Ya, alasannya apa? Masih premat. Bang, tadi tiap sana juga sempat singgung soal laporan kita yang di SP2 Lip dalam penyelidikan, itu laporannya apa? Oke, saya jawab ya. Iya, itu laporan. Waktu itu yang melaporkan itu adalah Bang Fahmi, ya, terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itulah yang mereka hadirkan sebagai bukti surat nomor 19, ya. Nah, kalau kita mau bicara terkait dengan apa proses pidana yang sedang sidik itu perkara illegal akses sedang berproses naik sidik itu. Jadi kalau mereka mendalilkan orang putusannya aja belum berkekuatan itu tetap, maka saya bilang mereka hadirkan semua daftar bukti hari ini itu prematur, tidak ada relevansinya sebagai mereka menyatakan sebagai apa mengalami kerugian. Makanya mereka dalilkan di dalam gugatan rekonvensi. Itu ya. Illegal access kalau Oke. Silakan. Waalaikumsalam. Karena laporan kan apa namanya? Kita bikin laporan, ada laporan baru dan sekarang masih berjalan di Polda, kan di Polri, jadi di Polda. Dan sekarang masih dalam proses penyelidikan. Terakhir itu adalah ada dan apa namanya baru nanti yang diatur kalau legal akses enggak dana yang sedang berjalan apa? Pada saat sidang pertama berlangsung sekitar bulan kan lagi aksi ya. Setelah saya itu adalah ada karyawan sendiri yang harusnya dijadwalkan sebagai nomor. Jadi saya dapat kabar nanti. Ada lagi? Ada lagi? Yang soal illegal access itu kan udah naik gitu. Iya, yang berproses. Iya, tapi maksudnya dari pihak sana bilang belum ada panggilan. Itu saja, itu kan kewenangan penyidik, ya kan kita tunggu sabar ya. Kalau mereka nggak sabar ya bagaimana? Itu tuh kewenangan penyidik. Kita apa? Tunggu proses hukum berjalan atau dengan materi yang berat saja. Nah, terus kemudian minggu yang lalu saya sudah sampaikan ya, dalam gugatan rekompensi mereka ini, mereka itu menyampaikan ke bukti surat. Jadi saya kira ini sebagai tergugat rekompensi satu ini, ya, dia bukan sebagai owner, dia bukan sebagai direktur, dia bukan sebagai pemilik saham, tapi dia sebagai karyawan.
karyawan yang memiliki penghasilan sebanyak 6,7 miliar per bulan. Rasionalitasnya gimana? Apa maksud dan tujuan ini? Biar mereka yang tahu, dan proses yang ini yang akan menemukan apa tujuannya sehingga Gereja Glen dalam perkara dinyatakan sebagai karyawan, tapi bukan owner, bukan direktur, ini karyawan, tapi kuasa hukumnya menyampaikan di dalam bukti itu adalah ada penghasilan dia sebanyak kurang lebih 6,7 miliar per bulan. Bastis nih, ya. Jadi saya kira kalau ada karyawan dokter punya penghasilan 6,7 miliar, ini irasional ya. Jadi nggak masuk akal ya. Karena ada implikasi di belakang, misalkan terkait dengan pajak dan sebagainya, ya. Tapi apapun itu, haknya sebagai individu kalau dia menyatakan sebagai karyawan, silakan saja. Tapi kami mau tegaskan, seluruh masyarakat tahu bahwa Gereja Glen ini adalah owner, ya kan. Bahkan membangun komunikasi, ya, antara Gereja Glen dengan Ismail Marzuki kan, dia tidak menyatakan sebagai karyawan. Bahkan dia melakukan pembayaran dengan skema 2 kali pemberian itu bukan sebagai karyawan, tapi di dalam pembuktian mereka sebagai para tergugat rekonvensi ini, kenapa muncul sebagai karyawan? Ada tanda tanya besar, gitu ya. Oke, cukup lah ya. Oke.